enak banget ini ayam buka puasa sama sahur. Pakai Royco doang juga enak loh. Simple tapi enak banget, bikin aja. Aku siapin satu ayam lalu aku potong-potong aja. Singkat cerita kita udah cuci bersih. Lanjut aku masukin semua ke panci. Nah aku pakai Royco baru yang rasa ayam kampung. Nah di sini aku pakai 2 sendok makan aja. Udah sih ini nggak pakai apa-apa, cuman Royco doang. Nah pakai airnya 1 liter. Lanjut kita ungkep aja sampai bener-bener mateng. Sambil nunggu ungkepan mateng aku bikin kremesan. Ini pakai tepung tapioka 2 sendok, tepung beras 2 sendok. Nah Royco ayam kampungnya setengah sendok aja. 1 butir telur dan air 300 ml. Lanjut kita aduk-aduk aja bener-bener sampai merata banget. Nah kayak gini lah ya. Lanjut kita siram-siram aja ke minyak yang panas. Tuh bentuk kremesannya tuh kayak gini guys kalau udah mateng. Kremes kita sisihkan dulu. Lanjut ayam yang kita ungkap udah mateng juga. Lanjut kita goreng-goreng lagi aja. Kira-kira sampai mateng aja sih. Nah kali ini aku mau bikin pakai kremesan. Ayam digoreng lalu siram kremesannya. Digoreng benar-benar kremesannya sampai mateng. Jadi deh kita buka puasa sama siapkan untuk sahur. Makan pakai nasi hangat aja ini udah cukup. Tabur kremesannya di atas. Nasi ayam diuel-uel aja begini, masukin aja ke mulut mungil. Itu bener-bener enak banget sumpah. Kremesnya juga kriuk banget wel. Sederhana, simple tapi ngena banget enaknya wel. Apa itu? Cumi bunting itu ya? Wow, ngiler banget. Bikin aja. Bulan puasa bikin ngiler aja. Sekalian mau bikin menu buka puasa, wel. Ini cuminya jumbo banget, kulitnya kopet-kopet aja. Lanjut dicuci bersih. Nah, siapkan tahu Cina juga buat isinya. Tahu bejak-bejak aja begini. Nah, setelah udah halus kita tambahin bawang putih bubuk, lada bubuk, garam, penyedap rasa, dan telur 2 butir. Lanjut aduk-aduk aja sampai merata begini. Lalu masukin ke perut cuminya. Nah, setelah udah agak penuh begini, masukin kepalanya dan kita kunci begini. Tusuk sampai rapat mungkin. Dipastikan nggak ada yang rembes. Lanjut masukin ke langseng kita kukus. Oh ya guys, waktu udah mepet banget. Udah dikit lagi buka puasa. Aku mau bikin es semangka India aja. Semangka yang udah dikupas kita bejek-bejek begini aja wel. Nah yang ini nggak boleh ketinggalan, yaitu nata wong koko. Bener-bener isinya banyak banget. Ini langsung tuang aja, nggak usah pakai sirup. Karena nata wong koko udah ada sirupnya wel. Tuang semua dan aku tambahin biji selasi. Dan tambahin es batu lalu diaduk-aduk sampai merata. Bikinnya simple, sat-set, tuang di gelas, langsung buka puasa, masukin ke mulut, mungil. Rasa segernya tuh bener-bener nyegerin banget. Dan nata wong kokonya tuh enak banget, kenyal-kenyal. Nah, cumi bunting udah mateng. Lanjut kita siapkan bumbunya, cabai-cabain dan bawang merah, bawang putih. Tambahkan daun jeruk biar ada wanginya. Setelah udah halus, lanjut kita tumis. Masukin semua bumbu yang udah dicoper. Tambahkan batang serai dan daun salam. Lada bubuk, gula dan penyedap rasa. Kongserang-kongserang lalu masukin cumi buntelnya. Aduk-aduk lalu tambahin air sedikit. Diamkan sampai mendidih dan meresap bumbunya. Cumi buntelnya bener-bener ngebuntel banget. Lanjut aku belah aja jadi 2 begini. Wow, keren banget. Ambil sebelah, masukin dulu ke mulut mungil. Ini bener-bener enak banget sumpah. Minuman atau desertnya sejoli banget dengan nata de coco well. Sambal apa itu hitam banget? Kayaknya sambal bebek Madura ya. Oh, cara bikin bumbunya kayak gini. Kelihatannya tuh enak banget. Langsung bikin aja. Langsung aja aku siapin bebeknya, wel. Bebek 1 ekor ini aku belinya 60.000. Ini udah bersih, tinggal dimasak aja sih. Langsung aku potong-potong aja, aku bagi berapa ya? 6 kayaknya. Aku rebus tambahin batang serai, lengkuas, daun salam, dan bubuk kaldu gitulah. Jujur ya, aku baru pertama ini loh masak bebek. Jadi aku bikin tingkat kematangannya lepas aja. Sekitar 30 menit lah aku rebus ini. Singkat cerita bebek udah mateng. Air kaldu tadi aku nggak buang karena aku mau bikin bumbu hitamnya. Aku ngecopernya pakai ini, Mitoshiba Chopper CH200, hadir dengan warna baru yaitu matte black yang lebih elegan, serbaguna dan powerful, dilengkapi 3 mata pisau stainless yang tajak dan kokoh. Low watt chopper hanya 150 watt, praktis dan nyaman banget dengan 2 mode kecepatan. Hasilnya bagus banget, dijamin awet dan tahan lama. Dengan beberapa detik aja dengan 1 sentuhan, hasilnya benar-benar lembut dan halus seperti ini. Mitoshiba udah paling ngerti well, bikin masak jadi simple dan hasilnya spesial kayak gini. Lanjut ke pembuatan sambal hitamnya. Air rebusan bebek tadi kita eksekusi lagi. Tambahkan garam, lada bubuk, penyedap rasa, dan gula. Bumbu yang dicoper tadi masukin. Ini tuh nggak ditambahin minyak loh guys. Nah ini saya tambahin bumbu rawon. Tambahin juga bumbu soto. Udah dia langsung diaduk-aduk aja sampai mengesat. Sambil bumbu mengesat, bebek digoreng-goreng. Karena kan bebeknya udah mateng, jadi nggak usah kriuk-kriuk banget gitu. Yang penting luarnya doang kelihatan crispy. Bebek goreng diangkat, bumbu pun udah mengesat. Tuh dia tuh jadi kelihatan hitam begitu guys. Langsung aja di atas nasi yang anget. Paha bebek lentangkan, guyur dengan sambal hitam. Weh, ini sih maco banget pokoknya.
Nasi masih hangat, makan dengan cara diuel-uel seperti ini. Masukin ke mulut mungil tuh. Pokoknya rasanya itu majito banget. Lezat dan bergizi banget gitu, well. Bener-bener enak banget, well. Rame banget nih kayak di salmon. Oh, salmon gitu kayak jadiin permen. Nggak di dalam negeri, nggak di luar negeri. Lagi rame banget masa. Aku coba mau bikin salmon di sini tuh yang lonjoran langka banget loh, guys. Salmon aku iris-iris kotak begini. Ini gula aren atau gula merah yang udah dicacak-cacak, tambahin gula putih, aduk-aduk. Ya kan dibikin permen, difermentasi gitu. Nah, gulanya kita peperkan sampai ke sela-selanya, sampai merata pokoknya. Nah, terus aku bungkus plastik bener-bener sampai rapet banget, berlapis-lapis. Nah, terus taruh kulkas selama 24 jam. Nunggu salmon jadi permen, aku mau ngemil dulu yaitu kain jelur crispy chicken nugget stick. Isian dagingnya tebel banget. Nah, ini snack jagung, guys. Aku remuk-remukkan begini aja. Taruh di wadah kotak seperti ini. Lalu tuang-tuangkan ke nugget sticknya. Tambahkan lagi dan tuangkan lagi bubuk cabe. Kira-kira secukupnya aja, well. Lanjut tutup dan shake-shake begini, well. Bener-bener sampai mencampur banget, lalu tuang di piring. Terakhir kita taburkan bubuk nori, bener-bener sampai ngiler begini, well. Nah, inilah cemilan nugget stick, guys. Kayaknya enak, coba aja masukin ke mulut mungil. Ini nuggetnya enak banget, crispy. Terus ngedaging juga. Jadi cemilan bikin kenyang, guys. Udah gitu bahan cemilannya tuh gampang banget nyarinya di minimarket terdekat loh. Buatnya gampang, 5 menit aja langsung dicemil. Nah, ini candied salmonnya. Ini 24 jam udah taruh di kulkas. Jadi dia tuh kayak mencair gitu, guys. Langsung aja dibuka tuh. Wow. Dia tuh kayak jadi kinclong begini ya tuh. Ini tuh prosesnya bener-bener lama loh. Nah, langsung cuci aja di air es. Pasti harganya mahal kan di salmon ini di luar negeri. Karena dari bahannya mahal, prosesnya ribet. Habis gitu kita lap-lap pakai tisu sampai kering. Ini tuh kayak inget bikin manisan gitu loh. Keringin lagi, aku taruh di kulkas selama 24 jam. Ini udah kepanjangan, selanjutnya di part 2, guys. Ih, hidangan yang istimewa. Ini apa ini ya? Oh, udangnya diginiin. Telurnya dilubangin begini. Oh, dimasukin ke dalam udangnya. Sambel, oh dikukus. Dikasih apa itu? Widih, jadi ngiler banget. Langsung aja bikin Aku pakai telur 4 butir aja, guys. Jadi telurnya tuh digunting-gunting begini. Jadi berbentuk lubang seperti ini aja, well. Telur 4 butir udah dilubangin semua. Nah, siapin udangnya. Buang kulitnya, buang kotorannya. Nah, terus tangannya diseset-seset begini, well. Nah, terus dibikin kayak tadi tuh begini. Jadi buntutnya dimasukin ke lubang, jadi seperti ini, well. Udang masukin ke telur. Karena udangnya banyak, jadi isinya 2-2 aja. Lanjut bikin sambelnya. Sambel masukin lagi ke dalamnya. Lanjut dikukus. Tapi kukusannya makai langsung jadi jelek banget, ini kurang ajar. Miring-miring begini tuh kan. Ya akhirnya mateng juga, guys. Ini tuh kayak enak gak sih? Kucurin pakai kecap asin dan minyak panas. Taburkan daun bawang. Ini kelihatannya sih menggoda, tapi enak apa enggak ya? Widih. Ini yang dinamakan hidangan istimewa. Kelihatannya tuh lezat banget. Masukin ke mulut mungil. Mantep banget, guys. Nendang banget rasanya. Bener-bener enak. Kalau Cia lagi makan ayam ricis tuh jadi ngiler aja loh. Enak banget itu, bikin aja. Langsung aku siapin ayamnya 1 ekor, well. Aku potong-potong buang ceker dan kepalanya. Dan aku belah jadi begini aja, well. Aku persin dulu pakai jeruk lemon. Dan aku gerusin juga oregano. Udah halus taruh di piring. Tambahkan bawang putih bubuk, lada bubuk, cabai bubuk, paprika bubuk, garam, kaldu bubuk. Aduk-aduk sampai merata. Lalu kita tabur-taburkan aja ke ayamnya. Taburkan merata ke setiap selangkangan. Dan dibalur-balurkan sampai merata. Tambahkan juga margarin yang udah cair. Dan tambahkan juga susu full cream. Nah, apabila udah kerendam seperti ini, kita tutup. Kita marinasi 1 malam aja. Teret, udah 1 malam. Dia tuh kayak bumbunya menyerap gitu, well. Nah, ini tepung serbaguna. Ayam lentangkan di tepung serbaguna. Lalu dimandiin pakai tepung serbaguna itu, well. Nah, kalau begini siap dipanggang. Nah, aku pakai Mito Avos, kombinasi oven dan air fryer. Ini bener-bener desainnya bagus banget loh, guys. All in one, berkapasitas 18 liter. Ini tuh bisa bikin keripik dari buah, sayur, bisa ini. Tapi semuanya bisa nih, bikin kue, manggang ayam. Pokoknya ini komplit bisa semua. Aku pakai grill bag, suhu 180, durasi 60. Ini tuh udah kelihatan matang banget, guys. Tapi aku pengen crispy, jadi aku tambahin saus lagi.
Terus aku air fryer lagi, durasi 10 atau 20. Nah ini matang sempurna banget, ngiler well. Langsung aja aku potek, tuh kan. Ini tuh matangnya bener-bener sempurna banget. Sampai di dalam tuh bener-bener matangnya merata, sempurna banget guys. Wow. Dan aku cocolin aja pakai saus keju. Masukin ke mulut mungil tuh. Sariawan ini ganggu aja. Tapi bener-bener enak banget loh. Kertas apaan itu ya? Ih kok licin. Oh disobek-sobek kok lentur ya. Ternyata dari udang. Dikepruk-kepruk. Dikucur-curin saus. Apa lagi tuh? Ih enak itu. Bikin Aku siapin udangnya yang jumbo-jumbo. Lanjut udang diseset-seset, dikopet-kopet aja well. Buang kotorannya dari buntut. Lanjut dibelah seperti ini aja well. Nah terus dibuka seperti ini lagi. Terus tahap selanjutnya diapain itu tadi di video? Ntar dulu guys, aku mau pakai Acnoway Mugwort Water Gel. Diformulasi dengan kombinasi mugwort. Formula ringan seperti air, tanpa lengket dan memiliki cooling sensation. Paket komplit moisturizer, menjaga skin barrier, melembabkan kulit dan menjaga kulitmu dari jerawat. Harga cuma 30 ribuan aja. Bener-bener acne bestie banget. Lanjut ke udang sobeknya well. Udang yang udah dikopet-kopet lalu dibalur-balurkan dan dikepruk-kepruk lagi seperti ini aja well. Tuh jadinya seperti ini guys. Lanjut oleskan margarin di panggangan. Lalu dipanggang-panggang aja seperti ini. Apinya kecil aja biar nggak mengkirut. Jangan lupa dibolak-balik dan kucurkan saus. Jujur guys, aromanya tuh udah lezat banget. Taburkan biji wijen, taburkan daun bawang yang udah diiris. Tapi punyaku kok nggak lentur, nggak berminyak begitu ya. Tapi jujur guys, ini rasanya tuh salmon lagi. Oh dicoba pakai wasabi tuh ya. Mbak Bunga ditelan aja. Dia jadi puyeng loh. Merah-merah apa itu Edwin? Enak banget itu kayaknya. Coba kulit salmon aku seset-seset, kopet-kopet dulu. Aku cocolin dulu ke kecap asin. Terus aku tambahin lagi wasabi. Kayaknya jos mantap deh makan pakai wasabi ini. Masukin ke mulut mungil tuh. Nggak enak banget. Tenggorokan hidung rasanya ngap-ngapa. Langsung aku jejelin penawarnya Nah mendingan dipotong-potong begini aja well. Terus aku potong-potong aja kecil-kecil begini aja. Tambahin kayak mayones wijen sangrai gitu. Terus ini apa namanya tobiko apa gitu. Yang katanya telur ikan itu. Wijen sangrainya kita kucurin aja di atasnya. Aduk-aduk sampai merata banget hingga ngiler banget well. Ini sih enak banget loh. Masukin aja ke mulut mungil. Ini sih rasanya crunchy kriuk gitu. Jujur aku jadi doyan banget. Rasanya tuh manis, nggak ada amis-amisnya, bener-bener enak. Blakutak sontong jumbo banget well. Oh blakutak sontong kok pinggirannya kayak kembang ya. Beli di pasar ikan 60.000 sekilo. Pas banget dapetnya yang jumbo. Biar nggak amis kita pressing jeruk nipis. Lalu blek aja tengahnya. Dan dibendet begini buang kotorannya. Ini blakutak makannya apaan sih ya? Nah ambil batoknya juga. Lanjut kita cuci sampai bersih aja well. Ini ada apanya? Tawon apa ini ya? Serem banget. Lanjut aja blakutak sontong yang jumbo ini kita rebus dulu. Pokoknya puas banget makan blakutak ini. Cabai rawit, cabai pedas kita masuk-masukin. Bawang merah, bawang putih, daun jeruk masuk juga. Pokoknya pedas ini biar mulutnya lumer. Karena cuaca lagi nggak menentu, mana aku sering makan makanan yang berminyak, pedas. Jadi aku selalu nyediain Cooltopia guys. Perpaduan rasa lemon dan lime-nya yang cool. Bisa meredakan panas dalam juga loh. Desainnya cocok banget buat anak muda well. Jadi aku kayak berasa muda lagi. Lanjut ke blakutak sontongnya well. Nah blakutak sontong udah mateng, kita iris-iris, kita belah-belah begini aja. Tahap berikutnya kita masak bumbunya. Bumbu ditumis aja, tambahin lada bubuk, garam, kaldu bubuk dan gula. Lanjut dikongsrang-kangsreng hingga cakidot banget. Terus biarkan sampai meresap bumbunya. Sengaja aku biarin satu nggak diiris-iris. Karena aku pengen rasain makan besar well. Sebenarnya nasi udah mateng tuh. Enak banget. Kalian wajib stok Cooltopia biar stay cool with Cooltopia.